Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pelajaran hari ini. Masih belajar tentang pesawat sederhana ya. Semoga kalian tetap semangat, tetap jaga diri, jaga imun, jaga kesehatan. Untuk kali ini kita lanjutkan untuk pesawat sederhana yang kedua, yaitu bidang miring. Nanti kita juga akan belajar tentang katrol dan roda berporos. Kita mulai saja untuk bidang miring. Nah, contohnya ini. Nah, kalian mungkin setiap hari melewati jalan yang berkelok-kelok dan posisinya miring, tidak lurus. Ketika dibelokkan di tikungan, kok kenapa jalannya nggak lurus sih, nggak rata, tapi pasti miring. Nah, itu kenapa? Kita pelajari di sini nanti. Tahukah kamu mengapa jalan di daerah pegunungan dibuat berkelok-kelok? Nah, mari kita cari tahu jawabannya. Nah, ini penjelasannya. Jalan yang berkelok-kelok menuju pegunungan memanfaatkan cara kerja bidang miring. Bidang miring adalah permukaan rata yang menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggiannya. Dengan dibuat berkelok-kelok, pengendara kendaraan bermotor lebih mudah melewati jalan yang menanjak. Itu kenapa dibuat miring daripada lurus. Kalau dibuat miring kan lebih ringan kendaraan untuk bergerak dibanding dibuat yang rata. Ini akan berat bagi kendaraan untuk naik, untuk berjalan menanjak. Nah, itu. Contoh bidang miring yang lain yang ada di rumah kita yang mungkin sering kita lihat, ada kapak. Nah, ini bagi yang suka memotong kayu ya, pasti punya kapak orang tuanya. Kemudian pisau. Nah, pisau. Nah, ini yang untuk mengiris, bagian yang untuk mengiris itulah yang miring. Kalau kalian amati itu lebih miring daripada bagian yang tidak untuk mengiris posisinya. Kemudian pahat, obeng, sekrup, dan paku. Itu adalah contoh-contoh pesawat sederhana yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembuatan tugas 6, ketika kalian membuat video, boleh juga menggunakan pesawat sederhana jenis-jenis bidang miring. Itu ya. Tangga juga bisa, itu termasuk bidang miring. Karena kalau misalnya kita naik dari rumah yang bertingkat dari tingkat 1 ke tingkat 2, tangganya kok dibuat berdiri lurus. Pasti itu lebih berat kamu naiknya dibanding tangganya kita miringkan, dibuat tangga yang miring. Itu contoh yang mudah dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan nanti kamu buat videonya, kalian praktek melakukan atau menggunakan bidang miring di video. Keuntungan bidang miring. Nah, kita dapat memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Gitu ya. Jadi lebih mudah dalam memindahkan benda ketika yang kita lewati itu bidangnya miring. Seperti itu. Daripada lurus. Kelemahannya, ada juga kelemahannya. Apa sih kelemahan bidang miring? Jarak yang ditempuh untuk memindahkan benda menjadi lebih jauh memang, tetapi rasanya lebih ringan. Contoh bidang miring tangga ini ya. Nah, kalau kamu berjalan tanpa menggunakan tangga yang miring, itu pasti akan lebih berat. Lalu jalan yang berkelok-kelok tadi, ini contoh bidang miring. Contoh bidang miring lainnya, kapak. Nah, bidang miringnya di mana? Di sini, di ujung kapak ini. Pisau, ini bidang miring di sini. Kan posisinya pasti lebih miring sehingga mudah untuk mengiris, untuk memotong. Obeng, ujungnya adalah bidang miring. Kemudian sekrup. Nah, uliran ini posisinya juga miring. Ini contoh benda-bendanya. Persamaan atau rumus bidang miring. Nah, ini F kali S sama dengan W kali H. Atau bisa ditulis juga FK kali S sama dengan FB kali H. Keterangannya, F adalah gaya, satuannya Newton.
W adalah berat, satuannya juga Newton. Nah, Fk adalah gaya kuasa yang dibutuhkan untuk melewati bidang miring. Nah, Fb adalah gaya beban atau berat beban, satuannya Newton. Kemudian S jarak atau panjang bidang miring, dan H adalah ketinggian bidang miring, satuannya meter, dua-duanya. Kemudian untuk keuntungan mekanik bidang miring, rumusnya Km sama dengan Fb dibagi Fk. Gaya beban dibagi gaya kuasa, atau bisa juga S per H, S dibagi H, atau jarak dibagi ketinggian, itu keuntungan mekaniknya. Contoh soal. Sebuah balok akan dinaikkan ke dalam sebuah truk dengan menggunakan bidang miring. Baloknya panjangnya 2,5 meter. Gaya yang dibutuhkan sebesar 400 Newton. Jika tinggi bidang miring 2 meter, berapakah berat balok tersebut? Nah, penjelasannya begini. Ingat ya, nanti kalian di tugas 5 juga. Ketika menyelesaikan soal-soal, jangan lupa ditulis diketahui, ditanyakan, dan jawab. Diketahui F, gayanya 400 Newton. Nih, S-nya jaraknya 2,5 meter. Panjangnya atau jaraknya, panjang bidang miring. H-nya tingginya 2 meter. Ditanyakan W. W itu beratnya berapa? Jawab F kali S, ini rumusnya. F kali S sama dengan W kali H. Sehingga F-nya tadi 400 kali S-nya 2,5 sama dengan W kali 2. Sehingga W kali 2 itu kan 2W. 2W sama dengan 400 kali 2,5, 1000. 2W sama dengan 1000. Maka W sama dengan 1000 dibagi 2, yaitu 500. Jadi berat balok tersebut adalah 500 Newton. Contoh soal yang lain, ini tadi contoh yang pertama, sekarang yang kedua. Panjang papan 7,5 meter digunakan untuk menaikkan balok seberat 1000 Newton ke atas truk setinggi 1,5 meter. Berapa gaya yang diperlukan serta berapa keuntungan mekaniknya? Nah, ini. Jawabnya dimulai ditulis dari diketahui. S-nya 7,5 meter jaraknya atau panjang papannya. Fb-nya, gaya bebannya 1000 Newton. H-nya ketinggiannya 1,5 meter. Ditanyakan Fk atau gaya kuasa, gaya yang diperlukan berapa, dan berapa keuntungan mekaniknya, Km. Jawab, ini rumusnya ditulis Fk kali S sama dengan Fb kali H. Sehingga Fk sama dengan Fb kali H dibagi S. Nah, dapat dituliskan jadinya 1000 kali 1,5 dibagi 7,5. Sehingga 1000 kali 1,5, 1500 dibagi 7,5. Berapa? 200 Newton. Jadi gayanya 200 Newton. Lalu Km-nya bagaimana? Km rumusnya tadi sama dengan S per H atau S dibagi H. S-nya 7,5 dibagi H-nya, tingginya 1,5. Maka 7,5 dibagi 1,5 ketemunya 5. Jadi keuntungan mekaniknya itu 5 kali. Ya. Nah, kemudian contoh yang berikutnya ini nanti kalian kerjakan di tugas. Ini Bu Guru tugaskan soal ini. Sebuah benda yang masanya 120 kg akan diangkat ke suatu tempat yang tingginya 2 meter dengan sebuah papan sepanjang 4 meter. Jika G gravitasi bumi sampai dengan 10 meter per sekon, berapa gaya kuasa dan keuntungan mekaniknya? Diketahui M 1200 kg. G
G 10 meter per sekon. Nah, rumusnya ini FB sama dengan M kali G. Sama dengan 1200 kali 10. Sama dengan 1200 Newton. Hanya 2 ini tingginya tadi. S-nya 4. Ditanyakan FK dan KM. Caranya tadi sama ya, seperti tadi caranya. Yang ditanyakan FK sudah diketahui, FB sudah diketahui, H diketahui, S. Pasti nanti ketemu. Lihat contoh yang tadi dikerjakan. Sekarang katrol. Pesawat sederhana yang berikutnya adalah katrol. Nah, ini contoh katrol. Katrol ada beberapa jenis juga ya. Katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Nah, ini katrol tetap, katrol bergerak. Nah, ini katrol majemuk. Nah, atau katrol ganda, ini sebenarnya sama. Katrol majemuk, katrol ganda itu sama. Nah, yang namanya katrol mana ya? Yang ini, yang bulat-bulat yang bisa berputar itu namanya katrol. Gitu ya. Mari kita cari tahu, mengapa saat kita mengambil air dengan alat seperti gambar di samping, ini ya kerekan, yang kamu menyebutnya ini katrol atau kerekan. Katrol atau kamu menyebutnya kerekan, seperti pada gambar di sini, lebih mudah dibanding ketika kamu menimba tanpa kerekan, langsung dengan tangan, embernya dimasukkan ke sumur, kamu mengangkat dengan kedua tanganmu, itu akan lebih berat daripada ketika kamu menimba dengan kerekan. Tinggal menarik tali kerekan, itu akan terasa lebih ringan. Nah, kenapa? Mari kita cari tahu. Nah, ini penjelasannya. Nah, kenapa lebih ringan? Karena saat kamu mengambil air dari sumur dengan tali yang langsung diikatkan pada ember, beban yang harus kamu angkat akan terasa sangat berat, iya kan? Akan tetapi, pekerjaan yang tersebut bisa kamu lakukan dengan lebih mudah apabila kamu menggunakan timba yang dipasang dengan alat yang bernama katrol atau kerekan, seperti pada gambar di samping. Sekarang pengertian katrol dulu. Katrol merupakan roda yang berputar pada porosnya, intinya itu. Apa hanya kerekan saja? Ya, tentu saja tidak, termasuk roda sepeda itu juga menggunakan rumus katrol. Nah, biasanya pada katrol juga terdapat tali atau rantai sebagai penghubung seperti pada sepeda. Berdasarkan cara kerjanya, katrol merupakan jenis pengungkit karena memiliki titik tumpuk, titik kuasa, dan beban. Sebenarnya beban yang harus diangkat tidak berubah. Hanya saja saat menggunakan timba, beban tidak hanya tertumpu pada tangan, tetapi juga tertentu pada berat badan. Selain itu, dengan timba, pekerjaan mengangkat akan berubah menjadi menarik sehingga lebih mudah. Jadi tidak mengangkat lagi, tetapi kita tinggal menarik. Menarik beban dengan mengangkat beban itu akan lebih ringan menarik. Inilah prinsip kerja katrol. Jadi intinya dengan menarik beban, bukan mengangkat beban. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis katrol. Yang pertama, katrol tetap. Nah, ini seperti ini katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah pada saat digunakan. Nah, katrol jenis ini biasanya dipasang pada tempat tertentu, contohnya tiang bendera ya untuk menarik bendera dan sumur timba. Nah, kemudian katrol bergerak. Jadi pada saat digunakan, katrolnya bergerak, berpindah. Ini.
katrol bergerak atau katrol bebas merupakan katrol yang berubah posisinya ketika digunakan untuk memindahkan benda. Jadi ikut bergerak itu. Contohnya alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Penjelasannya. A. Katrol tunggal atau katrol tetap. Katrol tetap tunggal berfungsi mengubah arah gaya tarik dari menarik ke atas menjadi menarik ke bawah. Nah, ketika kita mengangkat tanpa katrol, mengangkat beban misalnya menimba itu, arahnya kita narik ke atas. Itu lebih berat dibanding ketika sudah menggunakan katrol, kita menarik bebannya jadinya ke bawah. Gitu. Keuntungan mekanik itu lengan kuasa sama dengan lengan beban. Jadi tidak memiliki keuntungan mekanik sih jadinya, tetapi minimal 0. Tidak min. Jadi LK sama dengan LB sehingga KM-nya 0 atau 1. Jadi 0 atau 1. Jadi minimal tidak merasa berat tetapi netral 0 ya. Ini contoh gambar katrol tunggal tetap. Yang kedua, katrol tunggal bergerak atau bebas. Fungsi utama katrol bergerak adalah memperbesar gaya. Keuntungan mekanisnya W sama dengan 2. F sama dengan setengah W. Jadi LK sama dengan 2 kali LB. FB sama dengan setengah kali FK. Sehingga KM-nya 2 kali. Contoh gambar katrol tunggal bergerak. Nah ini. Jadi dipindahkan dari sini ke sini tuh ya, katrolnya yang bergerak, bendanya digantung di katrol atau dikerekan. Contoh soal katrol. Berapakah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban sebesar 500 Newton dengan menggunakan katrol tetap? Dan bagaimanakah atau berapakah bila menggunakan katrol bergerak? Nah, yang diketahuinya hanya satu kan? FB-nya 500 Newton. Langsung ditanyakan FK-nya. Nah, ini berapa gayanya? Gaya kuasanya. Jawab yang katrol tetap dulu. A. Katrol tetap. Rumusnya LB sama dengan LK, hanya begitu. Ya, maka FB ya sama dengan FK. Sehingga 500 Newton sama dengan 500 Newton, kan hanya diketahui FB. Nah, jadi FK-nya ya 500 Newton. Kemudian katrol bergerak. Katrol bergeraknya FB sama dengan setengah kali FK. Nah, tadi di penjelasan di atas. Sehingga 500 sama dengan setengah kali FK. Maka FK-nya sama dengan 500 dibagi setengah. Berapa? 250 Newton. Nah, jadi untuk katrol bergerak lebih ringan rasanya. Contoh soal lagi. Pak Rudi menimba air sumur dengan menggunakan katrol tetap. Jika berat ember dan air 80 Newton, berapakah gaya tarik yang dikerjakan Pak Rudi? Nah, diketahui di sini W-nya 800 Newton, beratnya ditanyakan F gayanya. Jawab, karena keuntungan mekanik katrol tetap adalah 1, maka KM sama dengan W per F. 1 sama dengan 80 dibagi F. Maka F-nya berapa? Ya, F sama dengan 80 Newton. Jadi Pak Rudi mengerjakan gaya tarik sebesar 80 Newton. Kemudian katrol jenis yang kedua yaitu katrol majemuk atau katrol ganda. Nah, ini katrol majemuk atau katrol ganda. Katrol majemuk merupakan perpaduan dari katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali. Sedangkan katrol ganda merupakan katrol yang terdiri dari beberapa katrol yang disatukan dengan tali. Katrol atau takal majemuk atau katrol ganda, katrol ini digunakan untuk mengangkat beban-beban berat. Keuntungan mekanisnya W
sama dengan 4 atau F sama dengan 1/4 kali W. Rumusnya ini LK sama dengan 4 kali LB, FB sama dengan 1/4 atau 0,25 kali FK, sehingga keuntungan mekaniknya 4 kali. Nah, ini contoh gambar katrol ganda atau katrol majemuk. Nah, ini soalnya mulai dari tuas, kemudian bidang miring, kemudian katrol. Nah, ini nanti akan jadi tugas 5 ya, yang sudah Bu Guru tugaskan di MS Tim sebagai tugas 5 dari bab 3 KD 3.3 tentang pesawat sederhana. Silahkan dikerjakan nomor 1 sampai 5. Ditulis soalnya, jangan lupa ditulis soalnya, kemudian bawahnya ditulis diketahui, ditanyakan, jawab seperti yang sudah Bu Guru contohkan di atas tadi. Begitu ya, terima kasih untuk penjelasan kali ini. Oh ya, kurang satu lagi, sebentar. Roda berporos. Nah, ini. Terakhir ini ya, penjelasan terakhir. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah poros yang melekat pada pusat roda yang lebih besar sehingga roda dan poros dapat berputar bersama-sama untuk mengurangi gaya gesek dan memperbesar percepatan. Contoh roda berboros ini yaitu gerigi atau poros roda yang ada rantainya, contohnya di sepeda. Nah, KM-nya sama dengan R per R. R sama dengan jari-jari dibagi jari-jari roda, R jari-jari poros. Nah, ini contoh soalnya. Roda bergigi 18 buah menggerakkan roda lain yang jumlah giginya 54 buah. Jika kecepatan rotasi 6 putaran atau sekon per sekon, berapakah kecepatan rotasi roda gigi yang kedua? Berapakah keuntungan mekaniknya? Diketahui G1 18, G2 54. Ya, ini roda giginya W1 6 put per sekon. Ditanyakan W2 berapa, KM-nya berapa. Penyelesaiannya W2 2 put per S, KM-nya G2 dibagi G1 54 dibagi 18. 3 kali, tapi ini tidak Bu Guru tanyakan di tugas ya, ini untuk pengetahuan kalian ya. Terima kasih untuk pelajaran kali ini. Bab 3 sudah selesai, kalian tinggal menyelesaikan tugas-tugasnya, jangan ditunda-tunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.